Ibu kota Israel berdarah, Hamas dan Jihad Islam mengaku bertanggung jawab bom di Tel Aviv. Brigade Martir Is Aldin Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Hamas, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengaku bertanggung jawab atas operasi di Tel Aviv yang terjadi Ahad, 18/8, malam. Dalam pernyataan bersama, faksi-faksi perlawanan mengatakan, operasi Syahid di wilayah Palestina yang diduduki tahun 1948 akan kembali menjadi yang terdepan selama pembantaian warga sipil, pengusiran dan pembunuhan masih berlangsung. Al-Mayadeen melaporkan, operasi seperti itu tidak pernah dilakukan oleh perlawanan Palestina selama bertahun-tahun. Pengumuman itu muncul setelah polisi pendudukan dan Shin Bet mengatakan, ledakan di Tel Aviv adalah serangan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina, di mana alat peledak rakitan diledakkan. Menurut Times of Israel, Shin Bet masih berusaha mengidentifikasi pejuang perlawanan yang melakukan operasi itu. Sebaliknya, surat kabar Israel, Kan, mengklaim serangan tersebut berasal dari Nablus, tepi barat, sementara Intel Times melaporkan kekhawatiran Israel bahwa pejuang tersebut tidak beroperasi sendiri. Sementara itu, Yediot Ahronot mengatakan aparat keamanan pendudukan takut mengubah tepi barat menjadi zona perang, seraya menambahkan Hamas merekrut dan mendanai puluhan brigade untuk melakukan serangan yang lebih kuat, sambil menggunakan alat peledak dan mencoba membuat roket. Sebuah ledakan dahsyat di Tel Aviv Ahad malam merenggut nyawa satu orang, karena otoritas pendudukan mengonfirmasi ledakan itu disebabkan oleh alat peledak yang dipasang di truk. Insiden yang terjadi di daerah kota yang ramai itu telah mendorong penyelidikan ekstensif oleh polisi, yang sedang menyelidiki semua kemungkinan motif di balik serangan tersebut, termasuk apakah itu benar-benar operasi perlawanan. Gembar, serangan Irak ke pangkalan militer Amerika Serikat bikin heboh hingga membuat para pasukan Zionis tersebut luka-luka dan tumbang. Sumber militer Irak mengumumkan pangkalan udara Ain al-Asad tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian barat negara itu menjadi sasaran tembak serangan roket yang ratusan dari pasukan Irak. Seorang brigadir jenderal tentara Irak mengatakan serangan menggunakan roket-roket Katyusha menargetkan sayap khusus tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan di Provinsi Anbar. Dia menambahkan serangan itu diluncurkan dari daerah Wadi Hajlan di Gerun Anbar. Kolom asap terlihat di pangkalan militer itu, sementara pesawat tempur dan juga pesawat pengintai terbang di atas pangkalan militer itu, ungkap dia. Namun di sisi lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas Irak dan juga pasukan Amerika Serikat telah memperketat langkah-langkah keamanan di dalam dan sekitar pangkalan udara itu karena mereka memperkirakan unit mobilisasi populer atau PMU yang dikenal sebagai Hasad al-Shabi akan menyerang balik serangan pasukan Amerika menargetkan mereka dan para tentaranya. Laporan awal menyebutkan setidaknya ada puluhan orang terluka dalam serangan itu, yaitu banyak dari pasukan atau tentara Amerika Serikat dan juga kontraktor Amerika Serikat.
Serangan itu terjadi saat ketegangan meningkat khususnya di kawasan itu dengan Israel dan juga sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa, dan regional bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan juga komandan Hizbullah Fuad Shukar di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Israel mengatakan mereka melakukan serangan terhadap Shukar tetapi tidak mengatakan apapun tentang serangan di Iran. Pejabat Iran dan juga Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pemerintah Iran mengatakan setiap serangan balasan juga akan melibatkan pasukan proksinya yang meliputi Hizbullah, Houthi, dan juga Yaman, dan juga pejuang Irak. Pejuang Irak tersebut biasanya menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah dan menargetkan Israel menggunakan roket-roket jarak jauh yang mematikan. Wilayah tersebut telah berada dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi serangan besar-besaran serupa dengan serangan Iran terhadap Israel pada bulan April lalu, yang merupakan respon atas tewasnya 3 pemimpin single Korps Garda Revolusi Iran dan juga 4 perwira Garda Revolusi lainnya di Damaskus, Suriah, dan juga beberapa wilayah oleh Israel. Sementara itu, tujuan utama penembakan dari kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menghancurkan para Zionis dan juga Amerika yang pasukannya berada di Irak.